Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bersama-sama pada sore hari ini belajar suatu ilmu yang sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu ilmu tawakal, ya, ilmu tawakal. Yang ilmu ini memang secara teori mudah, tetapi ketika dipraktekkan butuh latihan dan latihan, ya. Dan saya membuka pengajian ini dengan bawa sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, di mana Rasulullah SAW bersabda, yadkhulu al-jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidati tayr. Kata Nabi SAW, akan ada suatu kaum-kaum yang mereka masuk surga di mana hati mereka seperti hati burung, di mana hati mereka seperti hati burung. Kita tahu bahwasanya sebab masuk surga banyak. Ada orang masuk surga karena salatnya, ada orang masuk surga karena puasanya, ada para wanita masuk surga karena taat kepada suami mereka, ada orang masuk surga karena jihad fisabilillah, ada orang masuk surga karena sedekah, ada orang masuk surga karena melunaskan hutang orang lain, dan betapa banyak jalan-jalan kebaikan. Namun di sini Rasulullah SAW menyebutkan ada suatu kaum yang masuk surga, bahkan berkaum-kaum, aqwamun. Aqwamun itu jama' dari kaum, yaitu akan masuk surga kaum-kaum yang di mana hati mereka seperti hati burung. Sebab mereka mau surga adalah sifat hati mereka, yang di mana hati mereka seperti hati burung. Maka ada beberapa pendapat di kalangan para ulama tentang apa maksud hati mereka seperti hati burung. Disebutkan oleh para syurahul hadis, para pensyarah hadis ini, ya, Imam Nawawi dan yang lainnya, di antaranya Mula Ali Al-Qari. Secara umum ada 3 pendapat. Pendapat pertama bahwasanya hati mereka selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena burung adalah hewan yang mudah ditakuti. Kita gerakan sedikit dia sudah lari. Dia sudah kabur. Ya. Sehingga ibarat seperti itulah hati seorang beriman yang selalu takut dengan hari akhirat. Makanya di antara sebab orang-orang masuk surga di antaranya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam surat At-Tur tentang para penghuni surga. Kata Allah, fa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Para penghuni surga mereka duduk dan mereka saling berhadap-hadapan, lantas mereka saling bertanya-tanya, bagaimana kondisi kalian di dunia? Qalu inna kunna min qablu fi ahlina musyfiqin. Famanallahu 'alaina wa waqana 'adzabas samum. Inna kunna qablu nad'uuhu innahu huwal barrur rahim. Maka mereka berkata, jadi mereka nostalgia tentang ketika mereka di dunia. Apa sih yang menyebabkan mereka masuk surga? Di antara mereka ada yang mengatakan, inna kunna min qablu fi ahlina musyfiqin. Kita dahulu waktu di dunia, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah keluarga kita dalam kondisi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bukan saking begitu takutnya kepada Allah, bukan dia hanya takut ketika sedang di masjid, sedang baca Quran, apalagi sedang bermaksiat kepada Allah. Bahkan dia di tengah-tengah istrinya tidak membuat dia lupa tentang akhirat. Tetap dia khawatir tentang namanya akhirat. Lain halnya dengan orang-orang kafir yang Allah sebutkan dalam surat yang lain, di mana mereka di tengah-tengah istrinya mereka merasa nyaman, lupa dengan akhirat. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an la yahur. Adapun orang yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kirinya, dengan dari belakangnya, itu penghuni neraka jahanam. Bi wara'i dhahri, diberikan catatan amal dengan dia menerima dengan dari belakangnya. Fasawfa yad'u thubura, maka dia akan
berteriak-teriak, celaka aku, celaka aku. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk dalam neraka jahanam. Innahu kana fi ahlihi masrura. Dia dulu ketika di dunia senang-senang di keluarganya, senang-senang. Berfoya-foya, lupa bahwasanya ada hari kebangkitan, lupa ada hari hisab, dia lupa semuanya. Lupa dengan bima nasu yaumal hisab. Mereka lupa dengan adanya hari audit. Allah akan mengaudit amal mereka pada hari kiamat kelak. Jadi di antara sebab orang masuk surga adalah rasa takut dalam dirinya, khawatir tentang kondisinya nanti pada hari kiamat kelak, khawatir tentang kondisinya kalau dia masuk dalam alam barzakh setelah kematian. Dengan kondisi seperti itu, maka dia semakin termotivasi untuk beramal soleh dan semakin tidak tentram dengan dunia. Makanya mereka mengatakan, inna kunna min qablu fi ahlina musyfiqin. Kami dahulu di tengah-tengah keluarga kami takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu tafsiran para ulama, kaum tersebut masuk surga karena hati mereka seperti hati burung. Makanya ikhwan, kita perlu dalam kehidupan ini menghadirkan rasa khawatir terhadap hari akhirat kita, sehingga kita termotivasi untuk beramal saleh, berusaha semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah hati kita seperti hati burung yang mudah takut. Tafsiran yang kedua, mereka mengatakan disebut hatinya seperti hati burung karena riqatul qulub, karena hati burung itu hati yang lembut, ya. Tidak hasad, tidak dengki. Seperti itulah burung-burung, tidak banyak pikiran, ya. Tinggal terbang, pulang makan, cari makan, pulang kasih makan betinanya dan anak-anaknya. Tidak dengki, tidak hasad sama burung yang lain, tidak. Maka seorang yang ingin masuk surga di antaranya berusaha membersihkan hatinya. Dan ini tafsir yang disampaikan oleh Mula Ali Al-Qari dalam syarah hadis ini, ya. Jadi seorang berusaha membersihkan hatinya, jangan dongkol sama seorang pun, ya. Berusaha hilangkan kedongkolan tersebut. Kalau saya mengajak kawan-kawan untuk mempraktekkan hal ini, coba kita renungkan sekarang dalam hati kita ini, siapa yang kita sedang dongkoli? Ada enggak? Berapa orang coba diingat? Siapa yang kita berharap dia segera mati? Ada, saking jengkel kapan matinya orang itu, enggak mati-mati. Coba, kalau ada, coba kita bersihkan. Ingat berapa orang kita jengkel dalam kehidupan ini? Siapa coba? Jangan-jangan orang dekat-dekat kita, ataupun orang jauh. Kalau ada, berusaha kita hilangkan kedongkolan tersebut. Ngapain kita dongkol-dongkol? Ya sudah, semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah kita dongkol, kita sudah, ini sudah kejadian, demikianlah terjadi, ya. Kita aja enggak dongkol-dongkol sama iblis. Iblis sebab semuanya, kan? Antum pernah dongkol sama iblis enggak? Enggak pernah, kan? Udah tahu, karena iblis memang begitu tugasnya. Diciptakan untuk apa? Menggoda manusia. Jadi ada orang bikin jengkel, udah memang begitu, sudah takdir, mau diapain? Sama iblis saja enggak pernah dongkol, apalagi sama. Jadi maksudnya hati itu biar tenang. Ada orang zalimi kita, ada orang maki-maki kita, mungkin kita jengkel sesaat, sudahlah. Sudah takdir. Mungkin saya punya maksiat, mungkin dia zalimi saya, dosa-dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah ingin mengangkat derajat saya. Sudah. Apa yang kita dendam, mikir sebelum tidur, mikir terus, enggak usah. Enggak usah. Jadi santai hati ini, jangan suka dongkol. Jangan juga suka hasad. Ada orang memiliki kelebihan daripada kita, ya. Ada orang dagangannya lebih laris daripada kita. Ada orang lebih jelek dari kita, istrinya lebih cantik. Jangan hasad. Santai aja. Emang kalau punya istri cantik, hidup nyaman? Belum tentu. Bisa jadi cantik tapi banyak nuntut. Jadi ya santai aja, udahlah. Karena kelebihan yang orang miliki itu, kalau diberikan kepada kita, belum tentu kita bisa hadapi. Saya sering bilang, misalnya dai, ada seorang dai mungkin seperti dai kampungan seperti saya. Terus ada dai yang pengikutnya banyak, ramai, kalau dia hadir ramai, disambut luar biasa macam-macam. Ya mungkin kalau disambut pakai mobil 4 miliar, saya cuma disambut dengan mobil misalnya ya masih kredit misalnya. Kita enggak usah terlalu, ya sudahlah. Kalau saya diuji dengan seperti dia, belum tentu saya ikhlas misalnya, ya. Kita positive thinking.
Belum tentu kita ikhlas. Lihat masyarakat jumhur, jamahir, orang begitu banyak mengeluh-elukan. Hati ini enggak gampang kita atur. Begitu kita riak, selesai. Ibadah kita enggak diterima. Jadi ini contoh misalnya dalam dakwah. Enggak usah terlalu hasad. Orang tenar, orang terkenal, tersohor, itu ujian tersendiri bagi dia. Belum tentu tenar itu enak. Mana-mana diberhentiin orang, minta foto, minta ini macam-macam. Kalau ada masalah sedikit disorot, ada istrinya gini, istrinya disorot, anaknya disorot, dia sendiri disorot terus ya. Terus musuhnya pasti banyak karena orang semakin berhasil pasti banyak musuhnya. Ini contoh maksudnya. Misal dalam hal dakwah saja kita enggak boleh hasad, apalagi perkara-perkara dunia. Kalau perkara akhirat kita enggak boleh hasad, apalagi perkara dunia. Ngapain kita hasad? Ingin hisab kita lebih panjang. Antum lihat dulu orang rumahnya lebih mewah, enggak usah hasad. Dia hisabnya lebih panjang daripada antum. Dia hisabnya lebih panjang daripada antum. Kalau antum lihat orang istrinya lebih banyak juga jangan hasad, hisabnya juga panjang itu. Bukan curhat ya enggak ya. Jadi maksud saya udahlah, orang punya kelebihan enggak usah dihasatin. Antum nikmati yang ada, seperti burung santai aja. Dia ada burung ini mungkin anaknya banyak, dia jalan terbang kasih makan anaknya selesai. Tiap hari pergi pulang kasih makan anaknya selesai. Dia enggak ngelirik burung kanan, ngelirik burung kiri enggak. Dia tidak dongkol, dia tidak hasad. Kalau Allah berikan kita kenikmatan kita syukuri, kalau enggak ya sudah, itu yang terbaik bagi kita. Ya. Ini di antara sebab masuk surga yang ditafsirkan oleh sebagian ulama bahwasanya orang-orang mau surga hatinya seperti burung, artinya hatinya bersih, tidak dongkol sama siapapun, tidak dendam sama siapapun dan tidak hasad sama siapapun, dan itu perkara yang berat. Ya. Tetapi seorang perlu latihan. Ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Irda bima qasama Allahu lak takun agnan nas. Kata Nabi SAW, ridhalah dengan apa yang Allah berikan kepadamu, kau akan menjadi orang paling kaya. Akan menjadi orang paling kaya. Orang paling kaya, orang paling bahagia. Antum bisa lebih bahagia sebelum raja. Kenapa? Antum sudah ridha terlebih dahulu. Belum tentu raja, penguasa diberikan kekayaan, belum tentu mereka ridha. Masih terus tamak, masih terus belum puas, belum tentu mereka bahagia. Jadi irda bima qasamahu Allahu lak takun agnan nas. Ridhalah dengan apa yang Allah berikan bagianmu, maka kau akan menjadi orang yang paling kaya. Ini dua tafsiran. Tafsiran ketiga yang terkait dengan pembahasan kita kali ini, yaitu seperti disampaikan oleh sebagian ulama dan banyak ulama yang memilih pendapat yang ketiga ini. Maksudnya ada kaum-kaum yang masuk surga hati mereka seperti hati burung, maksudnya mereka bertawakal seperti tawakalnya burung. Ini menunjukkan tawakal adalah ibadah yang sangat agung. Karena tawakal sebab seorang masuk apa? Surga. Berdasarkan hadis yang lain, kata Nabi SAW, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayr, taqdu khimasan wa taruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, maka kalian akan diberi rizki sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung. Burung itu berangkat di pagi hari dalam kondisi perut kosong, kemudian dia balik dalam kondisi perut sudah penuh. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan tentang bagaimana burung yang sangat bertawakal. Lihat burung, dia bukanlah cerdas seperti kita. Dia ada insting, tapi dia bukan berakal seperti kita yang kita bisa mengamati, bisa belajar, bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bisa banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Manusia punya akal yang banyak, bikin ini, bikin anu, menemukan ini. Burung enggak pernah menemukan apa, dulu gitu-gitu aja kan. Pernah enggak penemu ini burung? Enggak pernah kan? Karena burung enggak. Ya begitu aja, dia terus instingnya dari dulu seperti itu. Artinya apa? Ketika dia mencari rizki, dia tidak bersandar pada keahlian dia. Sehingga dia lebih bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya melakukan ikhtiar atau sebab, berangkat pagi, pulang
dapat rezeki. Dia tidak tahu di depan dia ada biji-bijian yang bisa dia makan atau tidak. Dia akan melewati mungkin jarak yang berpuluhan kilo, mungkin melewati padang pasir, mungkin melewati, belum tentu dia, yang penting dia berangkat. Yang penting dia berangkat sehingga dia lebih menyandarkan keberhasilannya kepada Allah daripada kemampuan dia. Karena kemampuan dia terbatas. Kemampuan dia terbatas. Itulah sebenarnya hakikat tawakal yang ada pada burung, yang Rasulullah katakan sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Sebagai contoh, ketika kita mencari rezeki, hendaknya kita tawakal kepada Allah, artinya menyerahkan segala urusan kepada Allah sambil berusaha. Jangan kita pede pada kemampuan kita. Tapi kita pede bahwasanya Allah Maha Pemberi rezeki. Apa yang saya lakukan hanyalah sebab. Hanyalah ikhtiar, bentuk ikhtiar. Nah, siapa yang setiap hari seperti ini, ketika dia bekerja dia berikhtiar, tapi dia tidak pede pada dirinya, tapi dia yakin rezeki semua dari Allah, maka sungguhnya dia telah bertawakal dan itu sebab masuk surga. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang tawakal seperti tawakalnya burung. Sungguhnya tawakal adalah ibadah yang sangat agung. Sampai-sampai Sa'id bin Jubair berkata, "At-tawakkulu jima'ul iman." Tawakal adalah penghimpun dari segala keimanan, menghimpun dari segala keimanan. Ya. Kemudian berkata Wahab bin Munabbih, "Al-ghayatul quswa at-tawakkul." Puncak tertinggi adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tidak mungkin seorang bisa bertawakal kecuali imannya tinggi. Iman dia kepada rububiyah Allah, bahwasanya segala semua kejadian di alam semesta ini di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala dan semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya Allah itu perkaranya kalau ingin sesuatu tinggal bilang jadi maka jadilah. Tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Ya ibadi la anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin minkum mas'alatahu ma naqasa min dzalika ma indi." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai hamba-hambaku, kalau kalian dari awal sampai akhir, dari Nabi Adam sampai manusia terakhir yang hidup nanti menjelang hari kiamat, jin dan manusia, seluruh jin berkumpul, semuanya berkumpul di atas satu dataran. Setiap orang minta apa yang dia inginkan. Satu orang 1 jam minta. Minta ini ya Allah, minta ini, minta ini. 1 jam itu banyak, minta apa aja banyak. Minta ini, minta ini. Apalagi kalau 24 jam. Minta ini, minta ini, minta ini, minta ini. Bikin daftar, minta ini, minta ini. Kata Allah, aku kabulkan seluruh permintaan kalian. Setiap orang aku kabulkan, tidak akan mengurangi kekayaanku sedikit pun. Allah tidak ada limit dalam kekayaannya. Kenapa? Karena Allah Maha Pencipta. Tinggal kun fayakun. Semua di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal qahiru fawqa ibadi. Dialah di atas seluruh makhluknya dan dia berkuasa atas segala makhluknya. Ya. La mu'aqqiba li hukmih, tidak ada yang bisa protes tentang keputusannya. Semua berjalan di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin, jadi tidak mungkin kita bertawakal kecuali kita yakin Allah mampu melakukan segalanya. Apa yang saya hadapi sangat mudah bagi Allah, cuma terserah Allah mau dibikin atau tidak. Sehingga tidak mungkin seorang bertawakal kecuali iman kepada rububiyah, bahwasanya yang menciptakan, yang menguasai, yang mengatur alam semesta hanya Allah, pasti tinggi dalam hatinya. Dia tawakalnya luar biasa. Yang kedua, tidak mungkin dia bertawakal kecuali dia husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia percaya kepada Allah dan dia husnudzon. Allah, saya yakin Allah melihat apa yang saya lakukan. Allah mengetahui gerak-gerik hati saya ketika saya tawakal. Allah ngerti isi hati saya. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui lirikan mata, pengkhianatan lirikan mata, dan Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh dada-dada manusia. Gerakan hati kita ini Allah tahu. Kita begini, kita ikhlas, kita riya, kita sombong, kita angkuh, kita ujub, pede pada kemampuan kita, kita tawakal, Allah tahu. Kapan klik kita tawakal, subhanallah. Insyaallah mudah kalau saya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya benar perkataan Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala, at-tawakkulu jima'ul iman. Bahwasanya tawakal itu mengumpulkan seluruh keimanan. Makanya ya, terlalu banyak ayat dalam Al-Qur'an menyuruh kita untuk bertawakal. Banyak sekali. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fa'buduhu wa tawakkal alaih.
Beribadalah kepada Allah dan bertawakallah kepada Allah. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan at-tawakkulu nisfuddin. Tawakal itu setengah agama. Kenapa? Karena agama itu dibangun di atas ibadah dan tawakal. Ibadah dan tawakal. Seperti firman Allah, fa'buduhu wa tawakkal alaih. Beribadahlah kepada Allah dan bertawakallah kepada Allah. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakanlah dialah Ar-Rahman, kami beriman kepada Allah dan kami bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kepada Allah aku bertawakal dan kepada Allah aku kembali. Setiap hari kita berdoa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah kami minta pertolongan. Maksudnya kami bertawakal. Jadi hidup kita ini ibadah dan tawakal, ibadah dan tawakal. Maka sebenarnya mengatakan tawakal itu adalah setengah daripada agama. Maka sayang kalau ternyata kita lepas setengahnya. Kita ibadah, kita kegiatan, tapi tawakal tidak kita hadirkan. Sayang. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hendaknya hanya kepada Allah kalian bertawakal jika kalian beriman. Nabi Musa berkata, ya qaumi, ya, in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu in kuntum mu'minin. Wahai kaumku, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepada Allah jika kalian benar-benar Islam. Di sini Allah menyebutkan tawakal antara Islam dan iman. Intinya terlalu banyak ayat yang menunjukkan agungnya tawakal. Makanya penghuni surga yang paling hebat, yang mau surga tanpa adab dan tanpa hisab, apa sih amal mereka? Amal mereka adalah tawakal. Ketika Rasulullah SAW mengabarkan tentang 70.000 orang mau surga tanpa adab dan tanpa hisab, kata Rasulullah SAW, ma'ahum di antara umatku sab'una alfan, ada 70.000 orang yadkhulunal jannata bi ghairi hisabin wala adab. Mereka mau surga tanpa adab dan tanpa hisab. Siapa yang tidak ingin mau surga tanpa adab dan tanpa hisab? Hari kiamat langsung nyelonong masuk surga, Masya Allah. Kita ini yang bikin kita takut kalau dihisab. Udah terlalu banyak yang kita lihat, terlalu banyak yang kita dengar, terlalu banyak kita komentar, terlalu banyak kita nyinyir, terlalu banyak, sebanyak sekali lah. Ini hisab kita sebelum hisab kita sama anak kita. Banyak hak anak kita tidak kita tunaikan. Banyak kita melalaikan anak-anak kita. Sibuk dengan urusan dunia, lupa memperingatkan anak-anak. Belum lagi hisab kita dengan istri kita. Ya. Banyak urusan. Belum lagi kita dengan orang tua kita. Sudahkah kita menunaikan segala kewajiban mereka? Terlalu banyak. Belum lagi kita cari uang. Ada yang halal, ada yang sudah tahu kita haram kita tetap terjang, dan ada yang samar-samar tetap kita terjang. Hisab terlalu panjang. Ya. Belum harta yang kita tinggalkan kalau kita meninggal dunia. Belum yang kita lihat dalam medsos. Belum kita punya banyak akun. Semakin banyak akun, semakin banyak hisab. Semakin kita sering tajasus melihat akun-akun orang, semakin banyak apa? Hisab. Setiap hari kita melihat reporter wanita terbuka auratnya dan kita melihat tanpa istighfar. Terlalu banyak mau dihisab. Ini tahu-tahu masuk surga tanpa hisab luar biasa. Makanya saya bilang antum yang punya duit banyak musibah ya. Yang enggak punya duit musibah juga. Tapi yang punya duit banyak musibah di akhirat, hisabnya panjang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yadkhulu fuqara'u ummati yadkhulul jannata fuqara'u ummati qabla al-aghniya bi 500 am. Sungguhnya orang-orang fakir dari umatku masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya. Kenapa orang kaya tertahan? Karena harus dihisab. Ya. Harus dihisab. Saya sering bilang kita saja punya HP 1, hisabnya panjang ya. Ini HP ini kalau dia apa? Dibongkar, diaudit, dibuka semua isinya, yang sudah kita hapus, yang belum sempat terhapus, banyak sekali. Di galeri banyak sekali yang kita simpan di iCloud ya, semua nanti terbuka semua. Sini nggak kelihatan tapi di iCloud banyak ya, banyak sekali. Satu HP dihisab ya. Cuma beda kalau orang punya HP jadul ya. Cuma daftar nama, daftar nomor telepon, sama daftar hutang. Kalau yang iPhone atau HP smartphone itu musibah semuanya. Musibah semuanya.
Nah, yang bisa menyelamatkan antum yang orang-orang kaya ini berusaha masuk surga tanpa hisab. Orang-orang kaya lain sedang dihisab, antum nyelonong masuk apa? Surga. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Bagaimana cara agar bisa masuk surga tanpa hisab? Rasulullah SAW sebutkan tentang umatnya, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adzabin wala hisab. Di antara umatku ada 70.000 orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Siapa mereka? Rasulullah SAW menjelaskan 4 sifat. Humul ladzina la yastarqun, orang yang tidak pernah minta untuk diruqyah. Wala yaktawun, mereka tidak minta untuk disembuhkan dengan besi yang dipanaskan. Wala yatatayyarun, tidak pernah mengkait-kaitkan nasib sial dengan apa yang dilihat, dengan apa yang didengar, dengan hewan tertentu, dengan angka tertentu, dengan hari tertentu, dengan bulan tertentu, tidak pernah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Kata sebagian ulama, sifat yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabbmu, inilah sifat kesimpulan daripada tiga sifat sebelumnya. Yang pertama, humul ladzina la yastarqun, orang yang tidak sedikit-sedikit minta untuk diruqyah. Dia berusaha bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ruqyah dirinya sendiri, dia tidak minta-minta tolong ruqyah saya dong, ruqyah saya, enggak. Kenapa? Bukan berarti tidak boleh, itu boleh. Tapi dia lebih milih untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin Allah Maha Penyembuh, dia ruqyah dirinya sendiri, tidak minta sama orang. Yang kedua, dia tidak minta untuk disembuhkan, diobati dengan besi yang dipanaskan. Karena di bangsa Arab dahulu, obat yang paling manjur adalah besi yang dipanaskan. Sampai ada pepatah mengatakan akhiru ad-dawa al-kai. Obat yang paling terakhir adalah besi yang dipanaskan. Karena zaman dahulu kalau sudah besi dipanaskan, ditempelkan, biasanya sembuh. Tapi dia tidak mau. Khawatir hatinya bertawakal kepada besi tersebut. Sehingga dia memilih berobat dengan cara yang lain, dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang tidak pernah bertatoyur. Tidak pernah mengkaitkan nasib sial dengan pamali-pamali, enggak pernah, enggak pernah mengatakan gara-gara inilah anulah. Kenapa? Dia tawakal kepada Allah. Apa yang terjadi? Kalaupun ada musibah, karena Allah, bukan karena hari tersebut. Allah tidak pernah menjadikan hari tertentu sebagai hari sial. Allah tidak pernah menjadikan bulan tertentu sebagai bulan sial. Kesialan itu kalau kita maksiat. Kalau kita maksiat baru itu sial. Kalau enggak sial di dunia, sial di akhirat. Sehingga dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mau keluar rumah tahu-tahu toke khaliwali, apa toke 10 kali 100 kali saya enggak urusan, saya pergi. Dia keluar rumah tahu-tahu ada burung merpati beolin dia. Kadang-kadang tanda itu. Akhirnya dia enggak jadi keluar. Itu namanya tatoyur. Harusnya dia bersihkan, dia keluar aja bismillah. Ya. Sebagian orang begitu keluar rumah tahu-tahu ada burung merpati beol, waduh. Gelisah dia, jangan. Ini nama tatoyur namanya. Tatoyur. Begitu dia keluar tahu-tahu kesinggung, kan saya sudah bilang tadi jangan keluar. Jadi itu jadi apa setan jadikan dia seperti. Harusnya dia cuek aja. Kalau terjadi sudah, enggak ada hubungannya dengan tai burung tadi. Enggak ada. Enggak perlu dia protes, wahai burung, bumi ini luas. Banyak tempat beol, kenapa kau beolin saya? Enggak perlu. Jadi maksud saya, dia selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tiga sifat tadi disimpulkan wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Allah dia bertawakal. Ini sifat yang sangat mulia, pahalanya besar. Dia amalan hati dan pahalanya besar dan sebab masuk surga, bahkan sebab masuk surga tanpa hisab. Baik, kita kembali menjelaskan tentang apa hakikat tawakal. Hakikat tawakal dua saja. Menyandarkan hati kepada Allah bahwasanya segala keberhasilan hanya di tangan Allah. Yang kedua ikhtiar, sebab. Sebagaimana burung tadi. Burung pergi, dia berikhtiar, berusaha dan dia tahu hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Ibnu Hajar mengatakan tawakal itu qat'un nadhar anil asbab ba'da tahyiatil asbab. Yang artinya tawakal yang benar yaitu tidak menengok kepada sebab ikhtiar setelah menyiapkan ikhtiar tersebut. Contoh seperti saya sakit misalnya. Saya berobat. Kemarin saya kena corona masuk di rumah sakit. Sudah, saya ke sana, ya ini sebagai ikhtiar. Sebagai ikhtiar saya masuk ICU, tapi saya bilang harus saya menyandarkan saya kesembuhan dari Allah, bukan dari ini semua. Ini semuanya sebab kesembuhan di tangan siapa? Allah, seperti itu. Itu namanya tawakal yang benar. Bukan ketika kita
masuk rumah sakit, wah ini kalau masuk rumah sakit sembuh. Jadi hati kita malah terfokus kepada sebab tersebut. Itu tawakal yang salah. Melupakan bahwasanya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat tawakal. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bertawakal kepada Allah, tetapi Nabi melakukan sebab ikhtiar. Hatinya dia serahkan kepada Allah, tapi dia melakukan sebab, dan hampir seluruh kegiatan Nabi seperti itu. Dalam dakwah, dalam umrah, dalam peperangan, dalam hijrah, semuanya ikhtiar. Lihat kenapa Nabi di awal dakwah berdakwah 3 tahun sembunyi-sembunyi. Ikhtiar, jangan sampai ketahuan, jangan sampai dirusak oleh kaum Quraisy, sehingga Nabi berikhtiar dengan sembunyi dakwah selama 3 tahun. Ini namanya usaha. Nabi SAW ketika berhijrah, Nabi SAW melakukan ikhtiar yang luar biasa. Nabi SAW sampai menyewa penunjuk jalan orang kafir namanya Abdullah bin Uraiqid. Karena Nabi tidak tahu jalan-jalan tikus dari Mekah menuju Madinah. Orang ini tahu, Nabi sampai bayar. Dia orang kafir. Kenapa orang kafir? Agar tidak dicurigai. Nabi sewa dan Nabi bayar. Kemudian ketika mau berhijrah, Nabi sembunyi dulu di Jabal Thawr. Dan Jabal Thawr itu justru menjauh dari kota Madinah. Bukan mengarah ke kota Madinah, menjauh dari kota. Kalau kota Madinah ke arah utara dari kota Mekah, Jabal Thawr ke arah selatan kota Mekah. Kenapa Nabi bersembunyi 3 hari? Supaya orang-orang Quraisy ketika kehilangan Nabi mereka akan cari. Ketika mereka cari 3 hari tidak dapat, mereka menyangka Nabi sudah lolos padahal belum berangkat. Itu di antara usaha. Jadi Nabi SAW bertawakal kepada Allah, tapi ikhtiarnya luar biasa. Dalam peperangan misalnya dalam perang Uhud, sebelum perang Uhud Nabi bermusyawarah, mengumpulkan para sahabat bermusyawarah, bagaimana? Ini pasukan mau datang, kita bertahan di kota Madinah atau kita keluar nyambut mereka? Sampai ada anak-anak muda berkata, ya Rasulullah, kita dulu waktu masih musyrik, kita bukan jago kandang, apalagi kita sudah Islam. Jangan nunggu, kita sambut mereka. Akhirnya ide anak muda dipilih oleh Nabi SAW. Maka Nabi pergi keluar menyambut orang-orang Quraisy di Jabal Uhud. Ketika Nabi keluar, Nabi pakai lakmatahu, pakai baju perang, baju besi. Bahkan ketika perang Uhud, Nabi pakai baju besi double, dan dia adalah imamnya orang-orang yang bertawakal. Imamul mutawakkilin, tapi beliau berusaha. Kemudian Nabi pasang strategi. Bukan ayo kalau bismillah pasti menang, bismillah, enggak ada begitu. Ada harus semuanya diperkirakan. Pasang pasukan di sini, jangan turun ya, kalau turun bahaya. Tapi mereka ternyata turun. Bagaimana metode? Kalau saya sudah pernah ceramah tentang perang Uhud, bagaimana strategi Nabi yang masya Allah luar biasa. Jadi Rasulullah SAW menyontohkan kepada kita, namanya tawakal itu harus apa? Berikhtiar. Dan itu ditiru oleh para sahabat, ya, radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, kalau ada orang bertawakal tanpa ikhtiar, maka itu kesalahan. Kesalahannya. Saya mau kaya tapi tidak mau kerja. Cuma duduk di masjid berdoa terus. Enggak benar, ya. Dalam Al-Qur'an Allah memuji orang-orang yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis sholati wa ita'iz zakah. Orang-orang yang mereka jual beli, interaksi, tapi jual beli dan interaksi tersebut tidak membuat mereka lupa tentang hari akhirat, tidak lupa untuk sholat, tapi mereka berinteraksi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dahulu kalau ikut pengajian sehari dia ikut pengajian, sehari tidak. Kenapa? Dia kerja. Sampai dia tanawub, berganti-gantian dengan temannya. Hari ini kamu yang ngaji, nanti kalau ketemu Isya kamu sampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi. Besok saya yang ngaji, kamu yang kerja. Ikhtiar, cari nafkah buat keluarganya. Seperti itu. Adapun seorang ingin sukses tapi tidak ada ikhtiar sama sekali, hanyalah menghina sunatullah, menghina sunatullah. Allah memiliki hukum sebab dan akibat. Lihat bagaimana Allah ajarkan kepada Maryam. Maryam ketika dia mau melahirkan, lapar, kesakitan dan kehausan. Fa aja'ahal makhadhu ila jid'in nakhlati. Maka dia pun kesakitan, maka dia pergi menuju ke sebuah pohon korma. Dia kelaparan, tapi pohon korma kan tinggi, ada mau ngambil rutok, dia mau makan tidak bisa, dia sudah sangat kesakitan. Tapi Allah tetap suruh dia berikhtiar. Kata Allah, "Wa huzi ilaiki bi jid'in nakhlah." Goyangkanlah korma tersebut.
maka niscaya rutobnya akan jatuh, siap untuk disantap. Sebenarnya dia duduk saja Allah jatuhkan bisa, tapi Allah ajarkan untuk apa? Berikhtiar. Tawakal yang benar harus apa? Ikhtiar. Maka Allah suruh dia wahuzzi, goyangkan. Kalau kita pikir-pikir lagi ya nggak mungkin kita mau goyang pohon korma dengan goyang dari bawah, nggak mungkin. Kalau pingin goyang harus dari atas kan? Kalau kita goyang dari bawah kita yang goyang ya, pohonnya nggak goyang. Tetapi Allah tetap menyuruh Maryam berusaha. Goyangkan aja, berusaha semampunya. Dia sudah nggak kuat untuk berdiri. Dia berusaha maka jatuhlah korma tadi untuk dia makan. Allah ajarkan untuk berusaha. Allah mengajarkan ketika berperang melawan musuh, kata Allah, "Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama." Tidaklah kau melempar ketika kau melempar, tapi Allah yang melempar. Maksudnya usaha lempar aja. Nanti yang mengenakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kamu harus ikhtiar. Bukan kau yang melempar. Ketika kau melempar, maksudnya para ulama mengartikan, bukan kau yang mengenakan tatkala kau memanah, tapi Allah yang mengenakan panah tersebut kepada musuh. Tapi kamu harus apa? Berusaha. Dia jadi ikhtiar. Ada Imam Ahmad menyebutkan, Ibnu Qayyim menyebut ada seorang yang berusaha ingin bertawakal tanpa usaha. Maka dia pergi berhaji kalau tidak salah. Dia tidak bawa bekal, tapi dia bawa benang. Ketika ditanya sama orang-orang, kenapa anda berhaji tidak bawa bekal? Kata dia, saya ingin tunjukkan tawakal kepada Allah. Saya akan berhaji tawakal, saya tidak bawa bekal. Terus bawa benang kenapa? Kalau khawatir kalau baju saya robek saya jahit. Kalau tawakal yang benar harusnya enggak usah bawa benang. Kalau robek nanti nyambung sendiri. Jadi dia tidak dia merasa bertawakal tidak bawa bekal untuk hajian, tapi untuk baju yang robek dia apa? Dia siap-siap. Siapa tahu robek maka saya sudah bawa benang. Ini enggak benar seperti itu. Ya. Makanya Allah tegur, ada sebagian kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ada orang-orang Yaman yang mereka pergi haji tanpa bawa bekal, tidak bawa bekal. Kata mereka, nahnu mutawakkilun, kami orang bertawakal. Maka dibantah, kalian bukan orang yang bertawakal, tapi kalian mutawakkilun, hanya merepotkan orang lain. Kalian pergi haji tanpa bawa bekal, akhirnya bergantung sama orang kan. Minta sini, harap dikasihani orang, itu namanya tidak benar. Justru kalau kau punya bekal, kau semakin bertawakal kepada Allah, tidak butuhkan sama orang. Tapi kau tidak bawa bekal, kau berharap dikasihani oleh orang, sama saja tawakal yang kacau. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian. Sungguhnya sebaik-baik bekal ketakwaan. Artinya berbekal, berbekal kalau mau hajian. Makanya Allah mewajibkan haji bagi yang mampu. Kalau enggak mampu jangan nekat. Jangan saya berdoa saja kepada Allah, enggak benar. Jadi maksud saya, tawakal yang benar menggabungkan antara usaha dengan menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung bahasan kita, saya ingin menyebutkan tentang bentuk-bentuk tawakal yang keliru. Bentuk-bentuk tawakal yang keliru, di antaranya yang pertama bertawakal kepada hal-hal yang tidak berhak untuk disandarkan tawakal kita kepadanya. Seperti tawakal kepada mayat-mayat, ini syirik akbar. Tawakal hatinya kepada mayat-mayat. Tawakal kepada yang gaib, tawakal kepada ruh-ruh, enggak benar, enggak boleh. Ya. Ini syirik akbar, syirik akbar. Kita sedih melihat sebagian orang-orang minta ke kuburan-kuburan. Saya pernah lihat di klip, tapi kuburan Ahmad Al-Badawi, Syekhul Arab, di YouTube ada. Sebagian wanita datang kuburan tersebut, kemudian menangis-nangis mengatakan, "Ya Syekhul Arab, ishfili bni, wahai orang mulia dari kalangan Arab, sembuhkanlah putraku yang sedang sakit." Minta kepada penghuni kubur. Ini enggak benar. Udah tawakal, makanya kalau dia minta dia pasti tawakal kepada mayat tersebut. Ini syirik akbar, tidak diperbolehkan. Yang kedua, tawakal yang salah yang membuat orang terjerumus dalam syirik asgar. Apa tawakal tersebut? Tawakal tersebut adalah tadi, tawakalnya bukan kepada Allah tapi kepada sebab. Hatinya tertumbuh pada sebab. Seperti seorang mungkin dia bekerja di suatu perusahaan, dia merasa dia baru dapat bisa hidup dengan baik dengan bertumbuh kepada bosnya. Kalau enggak ada bos saya mungkin enggak benar. Kamu tetap bertawakal kepada Allah. Ketika kamu tidak bertawakal kepada Allah, nanti terima kasihmu bukan kepada Allah tapi kepada sebab. Itu sebab yang sediakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kamu kepada Allah. Minta kepada Allah, Allah akan gerakkan sebab-sebab datang kepadamu, tapi kau berusaha. Jangan kau bertawakal kepada sebab.
Tadi mungkin kita pergi ke dokter, kita pedenya kalau dokter itu sembuh, kalau bukan dokter kayaknya enggak sembuh. Sehingga kita tahu, kita lupa oh, dokter ini memang dia pintar, dia sebab untuk kesembuhan, tapi kita harus yakin yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara syarat ruqyah syar'iyyah harus meyakini kesembuhan dari Allah, bukan dari yang tukang baca Qur'annya. Ini banyak menimpa kita. Kita bertawakal kepada sebab, bertawakal kepada kemampuan kita, bertawakal karena kecerdasan kita, bertawakal karena kepandaian orasi kita, bertawakal kepada sebab-sebab duniawi, bukan bertawakal kepada Allah. Ingat aturannya, ikhtiar kamu siapkan, kamu lakukan, tapi jangan kamu tengok, yang kamu tengok adalah Sang Penguasa alam semesta. Yang kalau dia tidak memberi keberhasilan, tidak akan terjadi keberhasilan. Saya melakukan beberapa hal, artinya saya menjalin suatu, saya ingin melakukan suatu. Saya melakukan sebab-sebab. Semua sebab-sebab kayaknya sudah pas, tinggal titik terakhir. Kayaknya sudah oke, terakhir gagal. Kalau Allah tidak izinkan tidak bisa. Yakin di balik itu pasti ada kebaikan. Ya, kapan hati kita bersandar kepada sebab, maka itu syirik asghar, syirik kecil. Karena tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu enggak bisa apa-apa. Yang menentukan semua yang terjadi dalam semesta hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara tawakal yang keliru. Di antara tawakal yang keliru adalah hanya tawakal kepada dalam sebagian perkara. Di antara kita mungkin ada yang sudah tawakalnya benar, tapi dalam perkara-perkara duniawi, ketika cari rezeki tawakal. Ketika apa biasanya tawakal? Cari istri apa? Tawakal ya misalnya. Cari apa lagi? Cari pekerjaan, tawakal, udah lamar tawakal. Benar, dia sudah benar tawakal. Ini perlu hal yang perlu kita tawakal. Tapi pada perkara-perkara lain dia kurang tawakal. Contoh, dia salat enggak tawakal, dia umrah tidak tawakal, dia haji tidak tawakal. Padahal dalam ibadah kita juga butuh bertawakal kepada Allah. Dalam salat contohnya, kita tawakal kepada Allah, Allahu Akbar, tawakal kepada Allah. Yang buat bisa kita khusyuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa buat kita berangkat ke masjid, Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika dikumandangkan azan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita bilang apa? La haula wala quwata illa billah. Hanya Allah yang bisa menggerakkan hatiku pergi ke masjid. Jadi ibadah pun butuh tawakal. Allah mengatakan wa tawakkal 'alal azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa dan Maha Menyayangi, yang melihat engkau ketika kau berdiri hendak salat dan melihat pergerakanmu ketika kau sujud di antara orang yang sujud. Jadi ketika salat tawakal sama Allah. Ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu, Allahu Akbar, bertawakal. Serahkan kepada Allah. Lagi ketika ibadah haji butuh tawakal yang luar biasa. Banyak kesulitan-kesulitan kita hadapi dalam haji. Jangan tawakal kepada travel, jangan tawakal kepada pembimbing, tawakal kepada siapa? Allah. Travel, pembimbing ini hanyalah sebab. Hanyalah sebab. Sudah bayar travel mahal-mahal, tahu-tahu ternyata jalan kaki juga. Sudah. Mau diapain? Sudah mau marah-marah, ya sudah. Tawakal kepada, jangan tawakal kepada travel. Jangan tawakal kalau saya masih muda, insyaallah kuat ya. Jangan, pokoknya tawakal kepada Allah, semua adalah usaha. Jadi ibadah pun butuh tawakal. Di antaranya berdakwah butuh tawakal. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tentang para rasul yang mereka bertawakal dalam doa. Dalam dakwah, kata mereka, "Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allahi wa qad hadana subulana wa la nasbiranna 'ala ma adaitumuna." Kenapa kami tidak bertawakal kepada Allah sementara Allah telah memberi hidayah kepada kami? Wa la nasbiranna 'ala ma adaitumuna, dan kami akan bersabar dengan gangguan yang kalian berikan kepada kami. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Hendaknya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang bertawakal. Dalam dakwah butuh tawakal. Allah sebutkan tentang kisah Nabi Nuh, "Watul 'alaihim naba'a Nuhin idz qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura 'alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah fa 'ala Allahi tawakkaltu fa ajmi'u amrakum wa syuraka'akum." Bacakanlah kepada mereka tentang kisah Nabi Nuh ketika dia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kalau kalian merasa berat aku berdakwah kalian kepada kalian. Kalian merasa berat aku tinggal bersama kalian. Kalian merasa berat aku ingatkan kalian kepada ayat-ayat Allah, maka aku bertawakal kepada Allah. Silakan kalian fokuskan perhatian kalian, kumpulkan seluruh teman-teman kalian untuk memberi kemudaratan kepadaku. Aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala." Ini contoh, maksudnya tawakal itu bukan sekedar mencari rezeki doang, bukan sakit aduh bertawakal. Benar, itu kita harus tawakal. Tetapi dalam segala hal kita ibadah tawakal. Kita salat malam kita tawakal. Berdoa kepada Allah, bangunkan saya salat malam. Dalam mengurus anak istri kita tawakal kepada Allah.
Betapa sering kita menghadapi permasalahan, kita bingung apa yang harus kita lakukan. Tawakal, ada Allah Subhanahu wa taala. Bilang hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi jangan batasi tawakal hanya pada perkara-perkara duniawi saja, tapi dalam urusan-urusan yang lebih penting dari dunia, masalah ibadah, ya, itu kita harus juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini intinya seringlah kita serahkan diri kita kepada Allah. Nabi mengajarkan untuk bertawakal dalam segala hal. Sering berdoa. Jadi di antara sarana kita untuk bisa terus bertawakal dalam segala hal, hafal doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Doa keluar rumah, bismillahi tawakkaltu apa? Ala Allah. Allahumma inna a'udzubika an adil au udhal au azil au uzal au azlim au uzlam au ajal jalal. Itu doa. Naik kendaraan bertawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Masuk masjid bertawakal, keluar masjid bertawakal. Masuk pasar baca doa, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semuanya, mau tidur tawakal. Kata Nabi doa di antara doa tidur, subhanakallahumma rabbi bika wada'tu jambi wa bika arfa'uh. Ya Allah, dengan Engkau lah aku bisa meletakkan lambungku dan bisa aku angkat apa? Lambungku. Tawakal mau tidur. Di antara doa tidur wa fawattu amri ilaik, ya Allah aku serahkan urusanku kepadamu. Jadi dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, latih diri kita untuk semakin kita sering berdoa kepada Allah, semakin kita menyerahkan urusan kita kepada Allah. Dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits fa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup. Ya qayyum, wahai zat yang menjadikan yang lain bisa tegak. Ya. Bi rahmatika astaghits, aku mohon pertolongan dari rahmat-Mu. Ya, fa aslih li sya'ni kullah, maka perbaikilah segala urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, jangan kau serahkan diriku kepada diriku sendiri meskipun hanya sekejap mata. Kapan kita pede? Kapan kita merasa hebat, kita lupa sama Allah, disitulah kita makhdhul, kita ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi latih diri kita untuk bertawakal dalam segala, latih. Menghadapi istri butuh tawakal, menghadapi anak-anak butuh tawakal. Kita arahkan, tapi kita tawakalnya kepada Allah. Jangan bilang gara-gara saya anak saya berhasil, gara-gara anak saya bisa hafal Quran. Enggak, semuanya dari siapa? Allah. Saya hanya sekedar berusaha saja. Ya. Kita enggak tahu anak kita hafal Quran sekarang ke depannya jadi apa, belum tentu. Tahu-tahu jadi pemain sinetron. Sinetron yang enggak beres maksudnya. Macam-macam enggak tahu. Tapi demikian saja rekan-rekan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.